ra'yukunna idan nazuru makan rihlah fi jazirah Jawa. Kalau nggak ada nukut nih, ya gimana kalau eh, bagaimana pendapat kalian gitu ya? Kalau kita mengunjungi tempat rihlah gitu ya di Jawa aja, di Pulau Jawa aja gitu. Hadhihi fikratun thayyibah. Oh, bagus banget. Kata Hindun, ana muwafiqah. Ya, ini pemikiran yang bagus. Saya sangat setuju. Sa'alat Hindun ilaihinna dan Hindun bertanya kepada mereka, ayo makanin sanazuruhu. Eh, tempat apa yang akan kita kunjungi? Kemudian kata Rama, kaifa ra'yukun idan nazuru syati'il bahri? Bagaimana kalau kita mengunjungi Mama syati'ul bahri? Nah, Syati'ul Bahri, kalian pasti tahu. Pantai sudah. Betul, bagaimana kita mengunjungi pantai Parangtritis ya. Oh, Parangtritis ya. Parangtritis di mana? Ada yang pernah di sana? Enggak, Ustaz. Belum. Yeay, makasih Ustaz. Syukran Ustaz. Oke, mana tadi? Parangtritis itu di mana, Nak? Jogja. Betul, Jogja. Ada yang pernah ke sana? Fi Yogyakarta ya. Ana muwafiqah, ana aydan. Fa ittafaqahun fattafaqna ya, mereka mereka sepakat ya ala qadail utla untuk menghabiskan liburan di pantai di Parangtritis, Jogja. Oh, kalian di mana nanti KKL-nya? Jogja, insya Allah. Malang. Kalian KKL-nya di mana nanti bila Yesa nih? Ratu, udah ada omongan belum? Belum ya? Semester berapa? Semester 5 kan ya? Kalau kakak kelas kalian ke Malang, ya nggak? Yang kemarin ke Malang. Nah, nanti lihat ya teman-teman, kemanakah kalian akan umroh bersama? Oh, good job. Tapi ya duitnya juga nukudan kasih ron ya, jangan lupa nukudan kasih rotan ini katanya. Nukudan kasih rotan. Oke, dari hiwar yang di atas ada yang belum dipahami teman-teman. Kayaknya gampang lah ya. Ini tadi juga Ustazah udah menjelaskan kata per kata gitu ya. Oke, kita lihat dulu ya. Fada khalat khadimatuha. Tadi khadimun kayaknya. Oh, sekarang khadimatun. Ya, maaf ya. Mana sih sodikotuh ada khalat. Nah, ini. Oh, sudah salah membaca ya tadi. Khadimatuha ya, Mbak. Fadakhalat khadimatuha ilaiha wa hamalat al-at'imata wa mala'at al-aqwaba bi asiril butukol ya. Coba perhatikan. Fi'lunnya kira-kira mana, Nak? Dakhalat khadimatuha ilaiha wa hamalat al-at'imata wa mala'at aqwaba bi asiril butukol. Fi'lunnya mana aja? Boleh disebutkan? Fi'lunnya, Maulita. Mana fi'lunnya, Maulita? Nah, sudah fiil sahih Ustazah. Fi'lunnya aja semuanya disebutin Aja nanti. sebenarnya. Ustazah Dah sebut. dah kalau Ustazah. Dahola, bagus ya. Dahola, Ah, kemudian. ah, Khodimatuha. Enggak Hmm. lah, khodimatun kan Oh, apa? Waiters. Apa? fa'il Ustazah. Betul, hadimatu hafa. Iya, ilaiha. Kemudian, Hamala. hamalat ya. Oke, kemudian ada lagi. Malaat. Malaats bagus ya. Ada 3 teman-teman. Perhatikan. Teman-teman yang pertama adalah dakhola. Wah, enak nulis ini Ustazah nih. Dakhola. Kemudian yang kedua adalah hamala. Oke. Hamala. Yang ketiga adalah mala'a. Oke. Mala'a. Nah, perhatikan teman-teman, ini dakhola itu nggak ada hamzahnya. Hamala juga nggak ada hamzahnya. Nah, yang terakhir mala'a itu ada hamzahnya. Nah, ini perhatikan. Kemudian nomor 2, wahunna yashrobna al-asira wa yakulna ba'dal at'imata. Berarti maka mana fi'lunnya? Mana fi'lunnya teman-teman? Ada Yashrubna. yashrobna sama Yakulna.
Betul. Yashrobu ada syariba. Nah, syariba nggak ada hamzahnya ya. Syariba nggak ada hamzahnya. Kemudian akala. Ini ada hamzahnya nih. Akala. Oke, kemudian wahunna bada'na fil hiwari anil yaumil utlati. Mana fi'lunya berarti? Badana saja. Bada'a. Bada'a, betul sekali ya. Bada'a, ada alifnya, hati-hati. Afwan, hamzahnya. Wasa'al, wasa'alat hunna. Hindu, oke. Wasa'alat sunna, Hindu. Hindu bertanya kepada mereka. Maka fi'lunya adalah sa'ala. Oke, nah teman-teman, fi'lun kita akan melihat ta'ammal min kalimatil lati tahtahal khot. Jadi kita melihat ya fi'lun yang ada di garis bawahi fil amsila as-sabiqah di contoh yang sebelumnya. Tajid annaha tashtamilu ala af'al, maka kita akan menemukan bahwasanya fi'lun-fi'lun ini terdapat apa? Allati kana fa'uha au ainuha au lamuha hamzah, kan fa'ala ya. Fa'al. Nah, bisa jadi fa'u fi'ilnya itu hamzah, ainu fi'ilnya hamzah, atau lamu fi'ilnya hamzah. Nah, dinamakan fi'lun yang ada hamzahnya itu dinamakan dengan fi'lun mahmuz. Ya, masuklah kita ya di sini ada mahmuz yang tadi. Sohi salim ada sohi juga yang mahmuz. Tapi kalau mahmuz udah nggak usah disebut lagi sohihnya ya. Langsung aja dia mahmus. Kemudian contoh ya, kalimat malaat ya, ya mahmusnya ada di mala'a berarti di terakhir ya, maka dinamakan di lamul fi'linya. Maaf ya, baterai sudah habis. Nggak kerasa. Oke, kita lanjut ya. Baterai Ustazah habis, kemudian sudah mati duluan ya, Ustazah juga nggak ngeliat baterai dari pagi ya, oke maafkan. Kemudian, nah ini ya, kalimat mala'al fi'lul mahmus allati kana lamuhu, hati-hati lamul fi'ilnya yang ada, makanya dinamakan mahmuzul lam. Ya, kalau lamul fiilnya yang hamzah berarti dinamakan mahmuzul lam. Kemudian yakulu akala, kira-kira mahmusnya di ain fa fa ain atau lamnya? Fa'nya saja. Betul, kalau fa-nya berarti mahmuzul fa. Nah, kemudian bada'a, kalau bada'a pasti di lam ya. Sa'ala, sa'ala berarti dia mahmuzul
Ain. Betul, mahmuzul ain. Jadi nanti ada tiga ya. Mahmuzul fa, mahmuzul ain, dan mahmuzul lam. Nah, contohnya apa? Contohnya tadi bada, akala, sa'ala, dan sebagainya. Qaid. Ya, fi'lul mahmuz huwa makana ahadu hurfihi al-asliyah. Ya, hurufnya asli ya, nak. Harus asli. Fi'lul mahmuz adalah fi'lun di mana salah satu huruf aslinya adalah hamzah ya. Hamzahnya bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Kalau mahmuzul fa ya berarti hamzahnya di depan. Kalau mahmuzul ain berarti hamzahnya di tengah. Kalau mahmuzul lam hamzahnya di belakang. Ini tuh mengikuti wazan fa'ala. Tentu ya, semua wazan kembalinya ke fa'ala. Gitu ya. Oke. Ahwalul muskilah fi bina mahmus. Nah, ada beberapa muskilah nih. Ada beberapa apa namanya ya pembahasan lah ya yang terkait dengan fi'lun mahmus ini ya. Fi'lul madi, kalau kita fi'lun madi la muskilah lahu fi jami'i tasrifi. Kalau fi'lun madi kita nggak menemukan masalah pada tasrifnya. Contoh ya, Ustazah mau dong fi'lun madi akala ya. Huwa akala huma, huma apa nak? Huwa akala huma. Oh, halo, halo. Salah. Akala gitu ya. Betul nggak? Huwa akala huma akala, betul ya. Oke. Kemudian hum Akalu. Aku. akalu, betul. Hia, hia, Akalat. betul. Akalat. Kemudian huma, humanya hia. Akalata. Akalata. Kemudian hunna, Akalna. Nah, akal. Anta, Kakak. Akalta. akalta. Antuma, Akaltuma. akaltuma. Antum, akal. Akaltum. Betul. Anti, Akalti. hati. Antuma. Akaltuma. Yang terakhir antuna adalah Akaltunna. udah nggak ada yang kita pusingin, semuanya gampang, tulisannya gampang juga. Nah, maka dikatakan fi fi'lul madi la muskila lahu, nggak ada masalah kalau fi'lul madi fi jami'i tasrifihi, di semua tasrifnya yang 14 yang kalian bilang tadi. Akal tuh akal, nah yang terakhir ya, belum sampai 14 soalnya tadi. Akal tuh akal, nah itu nggak ada yang beda, ya udah akala aja, tinggal ditambahkan belakangnya. Contoh akalna, contoh ya, tinggal ditambahin aja belakangnya gitu ya, akalna dan sebagainya. Nggak ada muskilah, aman ya. Kemudian, nah kalau fi fi'lil mudhari, perhatikan. Fi fi'lun mudhari alladhi, oke. Fa'u fi'lihi hamzah. Fa'u fi'li hamzah berarti di depan. Contohnya akala ya. Akala. Nah, kalau di fi'lun mudhari yang fa'u fi'lihi berarti di depan ya, huruf di depannya itu hamzah. Inda ittisalihi bihamzatil mudhari. Nah, contohnya nih, ini kan akala gitu ya, akala. Berarti fi'lun mudhari'nya apa? Fi'lun mudhari'nya Yakulu. betul, kita ganti dulu ya. Ya, kulu. Oke, perhatikan nah, yang akan menjadi masalah adalah di sini. Nih, ya kulu kan yang akan jadi masalah adalah fa'u fi'lihi hamzah. Tadi kan Usada udah kasih ya. Akala ini fa'u fi'ilnya hamzah gitu ya. Bentar, Usada naikin dulu. Akala. Ah, ya kulu ya. Bihamzah, indah kapan sih akan menjadi masalah ketika ya digabungkan atau bersambung dengan hamzah mudhore'ah. Hamzah mudhore'ah itu apa? Yang domirnya ana ya, domirnya ana. Hamzah mudhore'ah itu kan untuk menunjukkan domir ana. Maka kalau fi'lun mudhoreknya itu ada fi'lun madinya jadi akal tuh ya. Domir anak kan fi'lun madinya jadi akal tuh gitu ya.
maka fi'lun mudhoreknya jadi di, dikasih layar. Akulu. Fi'lun mudhoreknya dikali akulu. Ini adalah madinya, ini adalah mudhoreknya. Ya, jadi akulu arruza. Kok jadi akulu saja? Karena hakikatnya kan akulu gitu kan. Nah, harusnya hakikatnya adalah akulu. Gini. Tapi dalam bahasa Arab nggak ada akulu. Maka dijadikan ada layar nih. Maka jadinya akulu. Gitu ya. Contoh. Ahoda ya fi fi'il amri idza waqa'at hamzah. Nah, ini nanti ya. Nah, contoh lagi. Ahoda. Fi'lun mudhari'nya berarti apa? Ahoda fi'lun mudhari'nya Ya, khudu. Ya. ya hudu ahoda. Ahoda fi'lun madi. Domir ananya Khudu. betul. Ahudu fi'lun mudhari'nya bagus. Berarti ahoda gimana caranya? Ahoda bentar usah ke bawah. Ahudu ya akhadtu kalau fi'lun madi ya akhadtu kalau fi'lun madi kalau fi'lun mudhari'nya gimana ahudu gini gampang kan cuman satu aja di mana di fi'lun mudhari ya yang fa'u fi'ilnya hamzah ya dan domirnya domir ana ya bihamzah yang terapa tergabung dengan hamzah yang menandakan mudoro'ah. Jadi domir ana. Ini hamzah mudoro'ah itu domir ana. Itu aja, mudah. Oke. Nah, ini kalau fa'u fiilnya hamzah. Contohnya udah ada akulu dikasih layar ya. Kemudian nomor tiganya adalah apa nak nomor tiganya? Fi fi'lin amri ya. Fi fi'lil amri idha waqa'at hamzah fa'u fi'lihi faqat hudifat hamzah. Oke. Coba ya kita ini udah paham ya nak yang di sini ya kita usah hapus dulu ya. Ini karena kan mudah insya Allah. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Insya Allah. Kalau ada waktu, kalau nggak ada waktu nanti tanya ke Ustadz Kamal boleh ya. Nah, nih kita akan bahas nomor tiga ya, nak. Nomor tiga itu gampang banget. Fi'lul amri. Kalau tadi kan di fi'lun mudhari. Kalau sekarang kan fi'l amri. Idza waqa'at hamzah fa'u fi'lihi afan idza waqa'at hamzah fa'u fi'lihi faqad hudifat. Hudifat itu dihapus hamzahnya. Contoh ya. Ada fi'lunnya akhoda. Kalau di sini contohnya akhoda ya. Akhoda fi'lun apa, nak? Akhoda fi'lun apa? Madi saya. Betul, fi'lun mazi. Betul ya. Fi'lun mudhari'nya ya'khudu. Nah, Ustazah udah pernah bilang ya kalau ada apa setelah huruf mudhari'ah sukun maka dimulai dengan hamzah ya. Nah, ini akhoda ya'khudu fi'lun mudhari'nya ini ya. Kemudian kalau fi'lun madinya bukan kan akhoda ya'khudu ya. Kalau fi'lun madinya bukan uhud ya. Uhud karena apa namanya? Karena ada huruf setelah huruf itu pernah jelasin belum sih kalau yang habis setelah huruf mudharaah sukun maka fi'lun amarnya dengan alif gitu nggak? Hamzah gitu nggak? Pernah nggak ya, Sa? Pernah nggak sih Ustadzah jelasin di sini? Enggak ya? Kayaknya bilang deh saya. Oh, oke, siap. Kalau kayak gitu nggak usah dicampurkan dengan itu. Nah, kalau Yahudu, ini ahoda ya. Ahoda fi'lul amri, ini kan fi'lul mudhoreknya dulu ya. Waqa'at hamzah fa fi'lihi, maka ya, itu hamzahnya tinggal dihapus aja ya, jadinya khud. Nah, khud gitu aja. Akhoda yaudu khud fa'ala wazannya apa fa'ala yaf'ulu ul ini ya cuman ul karena fa'nya fa'alanya ainu fiilnya yang terdiri fa'u fiilnya ya fa'u fiilnya yang terdiri dari hamzah itu dihapus jadinya ud gitu ya
Sebenarnya ya, Nak, sebenarnya kalau kita mau pretelin ya atau mau detailkan gitu ya, ahoda, ya hudu ya, itu kan harusnya ahoda. Kalau fi'lun Ustazah itu pernah menjelaskan, mungkin di kelas lain ya. Kalau fi'lun mudore ya, ada ya hudu. Contoh ya, Ustazah kasih contoh lain. Ya jelisu, contoh ya, kata ya jelisu. Ya jelisu, contoh ya jelisu. Maka fi'lun nomornya apa ya, Sa? Idris Ustazah. Betul. Kenapa Yesa bisa mengatakan kalimat fi'il amarnya ijlis? Kenapa Yesa bisa mengatakan fi'ilun amarnya ijlis, Yesa? Hmm. Em, Di Mhm. kamus kayak gitu Ustazah. Eh, Soalnya kita seringnya dengar gitu, Ustazah. Ah, Oke, betul. perhatikan baik-baik. Nah, perhatikan baik-baik. Ustazah akan menjelaskan perubahan mudore ke amr apabila dia sohi salim ya. Apabila dia sohi salim, perhatikan sohi salimnya harus di note ya, karena dia kalau mahmus beda lagi ya. Jadi, kalau kalian mau merubah fi'lun mudore ya, fi'lun mudore sohih salim ke fi'lun amr yang harus diperlihat dulu adalah huruf mudora'ah. Nih ya, huruf mudora'ah itu apa aja? Nah, huruf mudora'ah itu huruf yang di depan, paling depan fi'lun mudore. Biasanya terdiri dari ya, ada empat aja. Ya, ya, Anita biasanya sudah bilang tuh Hamzah, Nun ya, ya dan tak. Itu aja, Anita aja. Anita. Nah, ini namanya huruf mudoroah. Perhatikan. Yang pertama apa Yesa? Melihat huruf mudoroahnya dulu. Udah nih Yesa, step pertama udah dilakukan ya. Yang kedua, apabila perhatikan, apabila setelah huruf mudoroah harokatnya adalah sukun ya. Di sini apabila setelah huruf mudoroah harokatnya sukun, maka fi'lun amr dimulai dengan hamzah. Oke ya. Perhatikan apabila setelah huruf mudharaah harokatnya sukun, maka fi'lun amr dimulai dengan hamzah. Pertanyaannya, hamzahnya harokatnya apa? Oke, yang akan kita bahas. Kalau ya, misalnya nih ya, kalau huruf sebelum akhir, nih ya, huruf sebelum akhir berharokat kasroh, ya, atau fathah, maka hamzah berharokat kasroh. Apabila huruf sebelum akhir atau ainu fiil, fa'ala kan ya, fa'ala, apabila ainu fiil atau huruf sebelum akhir ini berharokat kasroh atau fathah, maka hamzah berharokat kasroh. Ya, ini hamzah ya, Nak. Terus ada tulis aja hamzah soalnya. Nah, apabila huruf sebelum akhir berharokat domah, maka maka hamzah berharokat domah. Oke, cuman sampai sini aja gampang. Contoh, maka kita masukin nih jalasa ya jelisu setelah huruf mudharaah sukun nggak ini? Setelah huruf mudharaah sukun nggak, teman? Sukun. Sukun, maka dimasukkan cetret hamzah ya. Habis huruf terakhirnya kasroh atau doma atau fathah huruf sebelum terakhir. Asroh. Kasroh maka hamzah berharokat. Ini hamzah kalau huruf sebelum akhirnya fathah atau kasroh maka berhamzah berharokat Kas. kasroh. Oke, udah. Habis itu masukin semuanya. Ijlis. Oke, ijlis. Untuk anta ijlis, ya kan? Untuk antuma ijlisa, antum ijlisu, anti ijlisi, antuma ijlisa, antuna ijlisna. Coba Ustazah mau katanya hasiba yahsibu ya. Hasiba yahsibu. Oh, kelebihan nih, maaf ya. Yahsibu.
Coba hasibah sibu berarti kira-kira setelah huruf mudharaah ada sukun? Ada. Ada, berarti dimulai dengan hamzah, ya kan? Hamzah wasal namanya, hamzah jan alif. Kemudian dimasukin semua. Hamzahnya berharokat apa, nak? Kasroh. Kasro, karena ain fi'il atau huruf sebelum kasro, sebelum akhir itu berharokat kasro, berarti ih. Masukin semua, ih sip. Oke kan? Contoh lagi, hasuna. Coba ya, Ustazah kasih hasuna. Hasuna. Hasuna fi'il mudhari'nya yahsunu. Oke. Yahsunu. Setelah huruf mudhari'ah ada sukun enggak? Ada Ustazah. Berarti pakai mulai dengan hamzah. Hamzahnya berharokat apa ya, Sa? Domah Ustazah. Betul, karena sebelum huruf sebelum akhir berharokat domah atau ainu fiilnya berharokat domah. Masukin semua, jadinya apa ya, Sa? Jadinya Sun. Betul, Sun. Nah, pinter. Berarti Yesa dan teman-teman udah bisa ya sekarang ya. Maulita dan teman-teman udah bisa menentukan bagaimana menentukan huruf menentukan ya untuk fiil mudhoreknya ya, fiil amarnya. Perhatikan, itu akan ya, ini itu karena sohih salim ya, sohih salim. Nah, kalau mahmus ya, kalau mahmus sudah ada tulis contoh ya. Ya hudu. Ya, ya hudu atau tadi ya kalau contohnya di teks itu adalah ya muru ya. Ya muru, ya muru. Perhatikan nak, ya muru setelah huruf mudhoroah memang ada sukun. Maka aslinya adalah di sini ada hamzah ya. Karena setelah huruf mudhoroah ada sukun kan. Maaf Ustazah ngelebihin waktu sebentar menyelesaikan ini ya. Sebelum huruf mudhara, setelah huruf mudhara ada sukun kan ya saf, ratu, zalfa dan sebagainya, maka harusnya dimulai dengan hamzah, ya kan? Sebelum huruf sebelum akhir harokatnya apa? Domah Ustazah. Berarti hamzahnya harusnya domah, ya Domah. kan? Ya kan? Masukin semuanya ya. Kalau depannya maka kalian harus tahu imlaknya adalah di atas wawu ya. Mur. Ya kan? Harusnya seperti ini, ya kan? Harusnya seperti ini. Umur, ya kemudian, nih umur ya di sini. Umur harusnya, ya kan? Tapi nggak mungkin kalau dibaca umur, kalau fi'lunya itu mahmus, maka u-nya ini jadinya dihapus. Jadi cuman mur aja, khusus ke mahmus, hati-hati. Tapi kalau di aslinya itu adalah sesuai kaidah yang telah kita pelajari hari ini aslinya ini. Aslinya ya, aslinya adalah ini gitu ya. Umur tetap, tapi karena dia adalah mahmus ya, mahmus maka nggak boleh dikatakan umur, maka jadinya adalah mur aja. Nah, ini kok idahnya fil fi'lil amri ida waqa'at hamzah fa'u fi'lihi faqad hudifat hamzah. Ini kaidahnya apabila di fi'il amr ada hamzah di fa'u fi'ilnya maka dihapus aja hamzahnya. Berarti nggak jadi umur tapi mur, nggak jadi uhud tapi hud gitu ya nak. Nah contohnya akhoda ya hudu jadinya hud aja dengan wazan fa'ala yaf'ulu ul, amara ya'muru mur, padahal harusnya umur ya, atau apa ini wa'mur, nggak tahu saja nih, umur harusnya yang benar ini ya umur gitu ya. Ini nanti mungkin ditanyakan ke Ustadz Kamal ya, apa ini kayaknya salah penempatan ya umur gitu ya Yesa. Oke teman-teman, kita udah selesai yang terakhir, nanti sambung lagi ke Ustadz Kamal ya. Bila, tolong ini ya,
Bila tolong disampaikan ke Ustadz Kamal kalau kita sudah sampai idza kanat hamzah ainan fakanat hamzah indal amri faqad hudifat. Nah, ini ya sampai sini ya Bila, nanti Ustadz Kamal yang menjelaskan. Oke, sampai bawah-bawah. Oke, teman-teman, ada pertanyaan di sini? Ada yang belum? Ada bayangan gitu kira-kiranya gitu. Oke, nggak ada ya. Jadi hati-hati tentang mahmus. Jadi tadi kita belajar tentang fi'il sahih salim di mana nggak ada mudhoaf, nggak ada hamzah, nggak ada huruf ilah. Kemudian kita juga belajar tentang fi'il mahmus. Mahmus itu yang ada huruf hamzahnya, tapi nggak ada huruf ilahnya. Hati-hati, nggak ada huruf ilahnya, tapi ada hamzahnya karena dia masuk ke geng sahih ya. Kemudian ada mahmus fa, mahmus ain, nah mahmus lam ya disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan di mana letak hamzahnya. Oke, kalau ndak ada pertanyaan kita akhiri di sini dengan membaca hamdalah.